Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Agnes Mirta Fujana dari TPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang presupposition bagian 1 atau part 1. Definisinya yaitu presuppositions are pieces of information associated with certain lexical items and syntactic construction. Jadi definisi presupposition adalah merupakan suatu informasi yang berkaitan tentang lexical items dan syntactic construction tertentu, yang artinya bahwa semua makna yang terkandung di dalam ucapan seseorang berkaitan dengan lexical items dan syntactic construction. Lalu di bagian kedua, there are many such presupposition triggers as they are called, and the following is just a small selection. Banyak hal yang bisa menjadi pemantik atau pemancing dalam presupposition. Berikut ada beberapa contoh kecil untuk menggambarkannya. Yang pertama ada factives. Contohnya, Jack regrets that he cheated at the test. Kalimat di atas menghasilkan presupposition berupa Jack cheated at the test, yang mana bermakna bahwa the speaker percaya bahwa Jack mencontek saat tes. Kedua, ada aspectual verbs, atau ada perubahan suatu kegiatan terhadap kegiatan lain. Contohnya, Jill has stopped writing poetry. Maka akan muncul presupposition Jill has been writing poetry, yang mana the speaker percaya bahwa sebelum terjadi stop tadi, Jill itu sudah menulis puisi. Lalu yang ketiga ada it cleft. Kata it di sini bermakna impersonal atau tidak merujuk kembali kemanapun. Contohnya, it was in November that we left for Mecca. Presuppositionnya we left for Mecca. Lalu yang keempat ada W. It's cleft. Contohnya, what Bruce ate was pia-pia. Memunculkan presupposition seperti Bruce ate something. Lalu contoh yang lainnya, focus particles. Contohnya, Jill ate rawon too. Memunculkan presupposition seperti ini. Somebody else ate rawon, yang mana bermakna ada seseorang yang makan rawon juga. Itu artinya kata to di atas merupakan pemantik atau trigger sehingga bisa memunculkan presupposition. Yang keenam ada quantifiers. Kata-katanya yang termasuk dalam quantifiers itu bisa ada some, ada many, ada all, dan sebagainya. Contohnya, jika dalam kalimat Jill spoke with all the applicants, maka akan memunculkan presupposition seperti ini. There were applicants. Maka kata all di atas adalah pemantiknya. Kemudian nomor 7 di definite. Contohnya, the pizzeria in Madiun is closed on Sundays. Maka akan memunculkan presupposition seperti ini. There is a pizzeria in Madiun, yang mana dipercayai bahwa ada kedai pizza di Madiun. Lalu nomor 8, iteratives atau kata-kata yang menunjukkan adanya pengulangan. Contohnya seperti return, again, dan lain-lain. Contoh kalimatnya,
John returned to Cambridge, maka akan memunculkan presupposition John was in Cambridge before. Dan yang terakhir ada temporal clauses. After Ayu finished her S1 degree, she married Ahmad, maka akan memunculkan presupposition seperti ini. She finished her S1 degree dengan kata after sebagai pemantik. Lalu selanjutnya yaitu adalah properties of presupposition. Yang pertama ada constancy under negation, yang kedua ada divisibility. Yang pertama, constancy under negation. Meskipun kalimat tersebut mengandung kata negatif, atau bisa saja kita temukan kata positif di kalimat lain, maka hal tersebut tetap tidak akan merubah presupposition-nya. Contohnya seperti ini. The pizzeria in Madiun is closed on Sundays. Lalu jika dirubah menjadi kalimat negatif, the pizzeria in Madiun is not closed on Sundays, maka preposition yang muncul akan tetap sama. There is a pizzeria in Madiun. Jadi itu semisal ada kalimat positif, lalu kalimat kedua itu sama tapi polanya menjadi negatif, maka presupposition yang muncul akan tetap sama. Ini ada rumus atau polanya. Yang pertama ada if S is true, maka akan menghasilkan P is true. Lalu yang kedua, if S is false, maka akan menghasilkan P is still true. Nah, yang kedua ada divisibility. Divisibility ini bisa dikatakan atau persamaan dari cancelability atau cancelable. Dia ini ada agar presuppositionnya bisa dibatalkan. Nah, ada 3 hal. Yang pertama ada background assumption. Contohnya bisa kita ambil kalimat seperti ini. Mary got married before she finished her S1 degree. Maka dari kalimat tersebut akan memunculkan presupposition she finished her S1 degree. Presupposition tersebut menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikan S1-nya. Namun jika kalimatnya agak berubah sedikit menjadi seperti ini, Mary died before she finished her S1 degree, maka presupposition yang seharusnya tadi itu bisa dibatalkan karena ada perubahan. Penjelasan dari kedua kalimat tersebut yaitu kedua kalimat tersebut padahal sama-sama menggunakan temporal clauses yang sama, yaitu before. Namun terdapat perbedaan yang menyebabkan suatu kejadian, maka presupposition dapat dibatalkan. Lalu yang kedua ada conventional implicatures, atau presupposition ini bisa dibatalkan jika bertentangan dengan conversational implicatures. Contohnya, if John is organizing a stag night, Mary will be angry that he is doing so. Jadi
dari contoh kalimat ini itu kan didahului oleh conditional clause, yaitu if. Jadi kalimat ini itu memiliki arti seperti ini. Bisa saja perhaps Johnny is organizing at steak night, atau perhaps he is not. Jadi penjelasannya, jika didahului oleh conditional clause atau if, maka implicature yang disampaikan bisa bermakna iya atau tidak. Nah, lalu maka presupposition yang harusnya muncul adalah John is organizing a steak night. Tetapi karena bertentangan dengan conversational implicatures, maka presuppositionnya bisa dibatalkan. Lalu yang ketiga ada certain discourse context, atau hal ini berkaitan dengan konteks apa yang digunakan, karena hal tersebut bisa sangat berpengaruh pada presupposition. Itu bisa dilanjutkan atau dibatalkan. Contohnya, there is no king of France, therefore the king of France isn't bald. Maka prepositionnya bisa dibatalkan karena alasannya di Prancis itu bukan negara yang membutuhkan raja, atau negaranya itu republik, jadi sudah tidak membutuhkan raja. Jadi preposition yang seharusnya muncul itu there is king of French itu bisa dibatalkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.